warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Isi. Kali ini kita masuk ke bagian kedua dari materi program linear. Untuk bagian kedua kali ini kita akan membahas tentang model matematika dan juga nanti bagaimana menentukan nilai optimal dari satu fungsi objektif permasalahan program linear. Kita ke model matematika dulu. Jadi apa itu model matematika? Nah, pengertiannya di situ model matematika adalah suatu rumusan matematika dalam bentuk persamaan, perbedaan ataupun fungsi yang diperoleh hasil penerjemahan dari suatu masalah nyata atau masalah kontekstual ke dalam bahasa matematika. Cukup sederhana kali ini ya. Jadi contohnya yang pertama, ketika ada soal cerita seperti ini, permasalahan tentang pembelian buku tulis dan juga pensil, di sini kita bisa menerjemahkan ke dalam bahasa matematika. Nah, kita misalkan dulu, jadi ada yang dimisalkan sebagai dua variabel. Nah, variabelnya yang kita pakai untuk harga buku tulis adalah X, kemudian harga pensil itu Y. Nah, berdasarkan jumlah uang untuk membayar, jadi Amir membelinya 2 buku tulis, kita tuliskan menjadi 2X dan 2 pensil menjadi 2Y. Harganya yang harus dibayar adalah Rp12.000. Kemudian untuk Budi membeli 5 buku tulis dan 3 pensil. Di 5 buku dituliskan dengan 5X dan juga untuk 3 pensil dituliskan menjadi 3Y dengan harga Rp28.000. Ini jadi model matematikanya itu adalah 2X plus 2Y sama dengan Rp12.000. Enggak pakai rupiah kalau modelnya, mohon maaf. Jadi 2X plus 2Y sama dengan Rp12.000 dan 5X plus 3Y sama dengan Rp28.000. Nah, ini adalah model matematikanya. Boleh disederhanakan kalau bisa, seperti misalnya ada 2X plus 2Y sama dengan Rp12.000. Boleh kalau kalian tuliskan menjadi X tambah Y sama dengan Rp6.000. Atau kita sederhanakan dengan dibagi 2 untuk kedua ruas. Nah, kita ke contoh yang kedua. Kali ini ada industri keramik yang membuat 2 macam barang dan juga ada 2 jenis bahan yang dibutuhkan, yaitu tanah liat dan juga cat. Di sini kita misalkan juga terlebih dahulu ya. Jadi ketika ada 2 jenis barang, kita misalkan jenis 1 itu sebagai X dan jenis 2 sebagai Y. Kemudian tanah liat dan juga cat kita susun nanti masing-masing, karena persediaannya adalah persediaan tanah liat 10 ons dan juga catnya 10 gram, 10 gram itu ada 1000 gram ya. Jadi di sini ada kesalahan penulisan. Jadi kita susun dulu berdasarkan bahannya. Jadi ada tanah liat dengan tanah liat 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 10. Kenapa kurang dari sama dengan? Jadi kalau tadi di contoh pertama itu sama dengan karena harganya, berarti sama dengan, kalau kali ini adalah kita punya persediaannya 10 ons, jadi kan tidak bisa kita menggunakan bahan yang lebih itu. Jadi tandanya kurang dari sama dengan. Kalau kita casnya ya 10X ditambah 40Y kurang dari sama dengan 1000. Jadi boleh juga kalau kalian sederhanakan menjadi X plus 4Y kurang dari sama dengan 100. Nah, di sini banyaknya tanah liat dan juga cat paling banyak sama dengan yang tersedia. Jadi yang seperti Budi bilang tadi, tandanya yang digunakan adalah kurang dari sama dengan. Ini ya, jadi kita sekarang ke model matematika dari suatu masalah program linear. Dalam program linear, model matematikanya berbentuk sistem pertidaksamaan linear. Jadi pertidaksamaan seperti tadi yang contoh
kedua ya, langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama menuliskan apa saja keterangan yang ada di soal. Jadi boleh juga ditulis dalam bentuk tabel atau dijabarkan biasa. Kemudian kita buat permisalannya dan dimisalkan untuk objek yang belum diketahui dalam bentuk berubah atau variabel. Nah, kemudian kita susun atau dibuat sistem ketidaksamaan linearnya yang disebut dengan model matematikanya. Nah, kalau ada itu yang kita mau hitung nilai optimalnya itu menentukan fungsi tujuan atau fungsi objektifnya yang akan dicari nilai maksimal atau nilai optimalnya. Nah, ini jadi ada suatu permasalahan dari sebuah perusahaan roti, ada dua jenis roti dengan dua bahan yang diketahui di sini yaitu roti A membutuhkan 40 gram gula dan 60 gram susu, sedangkan roti B 80 gram gula dan 20 gram terigu. Apabila yang tersedia 1,2 kg gula dan 1,6 kg terigu, kita akan menentukan model matematikanya bagaimana, kemudian ditambah dengan gambar grafiknya. Nah, untuk menentukan model matematika, di sini sudah ada pemisalannya, yaitu banyak roti A sebagai X dan banyak roti B sebagai Y. Jadi kita buat tabelnya di sini ya. Nah, terlihat jelas ya, jadi jenis roti A sebagai X dan roti B sebagai Y, persediaannya kita ubah dulu supaya sama. Satuan kilogram dirubah menjadi gram, supaya sama. Jadi gula kita susun dengan gula 40 X ditambah 80 Y kurang dari sama dengan 1200, dan yang terigu itu kita punya 60 X ditambah 20 Y kurang dari sama dengan 1600. Nah, ini syaratnya perlu kita tambahkan yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan juga Y lebih dari sama dengan 0, karena untuk pembuatan roti itu minimal pastinya 0 buah. Ya, tidak bisa atau tidak mungkin kita membuat roti dengan nilai yang negatif, karena 0 saja itu sudah tidak ada rotinya, tidak ada barangnya, tidak membuat kue sama sekali, apalagi negatif. Jumlah barang tidak mungkin bernilai negatif. Berlaku juga untuk semua permasalahan program linear, karena pastinya dalam permasalahan itu semua benda-benda yang real ya, jadi minimalnya pasti 0, sehingga syarat X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 itu juga harus tetap dituliskan, jangan lupa. Nah, kemudian ketika sudah jadi model matematikanya, kita akan gambar grafik. Langkahnya seperti yang ada pada bagian pertama, jadi menentukan dulu titik potong dengan sumbu koordinat ya, X dan Y. Nah, di sini karena ada dua pertidaksamaan tadi, maka kita hitung satu persatu, dan juga ketika di sini ada titik potongnya ketemu desimal 26,67, ketika menggambar boleh sebenarnya kalian mau bulatkan ya, jadi dibulatkan 27 begitu, boleh silahkan. Nah, kemudian kita akan gambar daerah yang benar penyelesaiannya berdasarkan tadi titik-titik potong dengan sumbu koordinat untuk kedua pertidaksamaan, dan juga jangan lupa ada X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 yang penyelesaiannya adalah daerah positif di sebelah kanan sumbu Y dan di atas sumbu X. Tidak boleh menghasil daerah negatif di sini. Nah, gambarnya terlihat ya, jadi terlihat. Nah, ini keterangannya. Nah, yang pertama, garis pertama kita melewati 0,20 dan di sini kalau dibagi berarti ini nggak pas ya, jadi 0,15 dan juga 30,0 itu garis yang pertama, kemudian yang kedua melewati 0,80 dan 27,0. Akhirnya ke
sebelahnya ini di sini ya kita akses yang memuat nilai 0 karena seperti yang pada bagian pertama ketika kita isikan 0,0 maka keduanya bernilai benar. Sekali lagi jangan mengakhir daerah negatif karena untuk permasalahan roti atau permasalahan nyata yang lain tidak mungkin bernilai negatif. Kemudian kita dapatkan ada satu fungsi objektif, diperoleh dari mana? Diperoleh dari harga roti A dan juga harga roti B. Fungsi objektif bisa dinotasikan dengan Z atau bisa juga dinotasikan dengan F, X, Y dan lain. Menyesuaikan saja nilainya adalah 1000X ditambah 2000Y. Ini ya. Nah, kali ini kita sudah gabungkan, jadi ada dua materi. Yang bagian pertama tadi menggambarkan grafik ketidaksamaan linear ya, jadi bagaimana langkah-langkah menggambarkan grafik sudah tertuliskan, ada menentukan titik potongnya, sumbu koordinat, kemudian menguji titik 0,0 apakah benar atau salah, setelah itu menggambarkan dalam sumbu atau koordinat kartesius, dan terakhir menghasil. Sekarang kita sudah gabungkan data pada bagian kedua kali ini, kita bisa menyusun model matematika. Jadi ada suatu program linear, model matematikanya adalah berupa sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Langkahnya juga ada 4, kalian bisa cermati. Pertama, menuliskan keterangan apa saja yang ada di soal. Kita tuliskan kalau biasanya itu apa yang diketahui dan diingat, dan jika ada yang dimisalkan sebagai variabel atau perubahan. Yang baru kemudian kita susun pertidaksamaan linearnya sebagai model matematika. Nah, fungsi tujuan, kalau kita akan menghitung nilai optimalnya pasti ada fungsi objektif pada soal, biasanya diperoleh dari apakah itu harga jual atau keuntungan atau yang lainnya ya, jadi menyesuaikan soal. Contohnya ini sudah menggabungkan, jadi tidak hanya menyusun modelnya saja, tapi juga menggambarkan grafiknya. Jangan lupa, dan kalian harus tetap teliti dalam membaca atau menyusun model matematika, terutama ketika soalnya nanti adalah multiple choice atau tulisan ganda, akan diberikan 5 pilihan jawaban yang 5 itu pasti ada pengucap, pasti ada unsur pengucap. Jadi ingatkan, ada kata-kata kunci yang bisa kita gunakan ketika menentukan apakah gandinya kurang dari atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari atau lebih dari sama dengan. Nah, ketika misalnya tadi ada persediaan dari satu bahan. Kalau persediaan, pasti tanda yang kita gunakan adalah kurang dari sama dengan. Tambah halnya kalau misalnya di situ ada kata kunci maksimal, misalnya ada maksimal kapasitas maksimal gitu ya, kapasitasnya atau persediaannya ada kata maksimal sekian gitu, berarti tandanya kita pakai kurang dari sama dengan. Nah, bagaimana kalau yang lebih dari sama dengan? Kalau lebih dari sama dengan biasanya ada kata-katanya yang paling jelas itu kalau misalnya minimal gitu ya. Jadi misalnya ada kebutuhan protein gitu, protein dalam satu hari untuk seorang anak hanya minimal dia butuh sekian unit kalori protein atau kalori. Nah, itu tandanya pasti lebih dari sama dengan. Nah, itu minimal tidak kurang dari, tapi juga pakai lebih dari sama dengan gitu ya. Jadi tanda juga menyesuaikan pada masalah yang ada di soal. Hati-hati, jangan lupa X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 harus ikut dituliskan. Nah, itu untuk model matematika. Terima kasih sudah menyimak, dan jangan lupa tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.